Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erli Mangfiroh, mahasiswa STKIP Kusumanegara. Di video kali ini, saya akan mengerjakan soal nomor 31 sampai 35 pilihan ganda dan esai nomor 1 sampai 10. Soal nomor 31. Gambar di atas menunjukkan sebuah benda terbuat dari logam. Jika berat 1 cm logam adalah 8 gram dan pi-nya 3,14, maka berat benda tersebut adalah, kita cari volumenya dulu. Volume tabung tambah volume bola sama dengan pi r kuadrat kali t ditambah 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3 sama dengan 3,14 dikali 3 kuadrat dikali 20 ditambah 4/3 dikali 3,14 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 565,2 ditambah 113,04. Hasilnya sama dengan 678,24. Setelah itu baru hitung beratnya. Beratnya sama dengan 678,24 dikali 8 sama dengan 5425,92 gram. Kita ubah ke kilogram, jadi hasilnya 5,43 kilogram. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 32. Gambar di samping adalah sebuah tenda. Jika harga terpal untuk alas 15.000 per meter, untuk dinding dan atapnya 10.000 per meter, berapa biaya pembelian bahan yang diperlukan untuk membuat tenda? Kita cari S-nya dulu, sama dengan akar R kuadrat plus T kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 9 sama dengan akar 25, berarti S-nya sama dengan 5 cm. Setelah itu cari luas alasnya sama dengan luas lingkaran sama dengan pi dikali R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 4 kuadrat sama dengan 50,24. Selanjutnya mencari luas selimut kerucut. Pi RS sama dengan 3,14 dikali 4 dikali 5, hasilnya 62,8. Luas selimut tabungnya sama dengan 2 dikali pi dikali E dikali T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 4 dikali 3 sama dengan 75,36. Nah, setelah itu baru kita mencari biayanya. Luas alasnya tadi 50,24 ya, dikali 15.000 sama dengan 753.600. Luas selimut kerucutnya 62,8 dikali 10.000 sama dengan 628.000. Luas selimut tabung 75,36 dikali 10.000 sama dengan 753.600. Setelah itu dijumlahkan, jadi hasilnya 2.135.200. Berarti jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 33. Suatu kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm berisi penuh cat. Cat tersebut akan diisikan ke dalam kaleng-kaleng berbentuk tabung yang berdiameter 7 cm dan tinggi 10 cm. Berapa banyak kaleng seperti itu yang dapat diisi penuh oleh cat yang ada? Nah, cari volume kubusnya dengan R pangkat 3 sama dengan 50 pangkat 3 sama dengan 125.000 cm3. Volume tabung sama dengan 1/4 dikali pi dikali D kuadrat dikali T sama dengan 1/4 dikali 27 dikali 7 dikali 7 dikali 10. 7 nya bisa kita coret bagi 1 sama dengan 1540 bagi 4, hasilnya 385 cm. Itu baru kita hitung banyak kaleng.
Banyak kalengnya sama dengan 125.000 dibagi 385. Hasilnya sama dengan 324,67 atau 324 kaleng. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya 34. Suatu tabung alasnya berdiameter 20 cm dan tingginya 60 cm, berisi air setinggi 35 cm. Lalu 3 bola besi dimasukkan ke dalam tabung sehingga tinggi air menjadi 43,64 cm. Berapakah jari-jari bola besi yang dimasukkan? Nah, ini volume naik dikurang volume awal sama dengan volume 3 bola. Volume naiknya Pi dikali R kuadrat dikali T kurang volume awalnya sama Pi dikali R kuadrat dikali T. Volume 3 bolanya sama dengan 4 kali R pangkat 3. 10 dikali 10 dikali 43,64 kurang 10 dikali 10 dikali 35 sama dengan 4 dikali R kuadrat. 4364 dikurang 3500 sama dengan 4 dikali R pangkat 3. 864 sama dengan 4 dikali R pangkat 3. Kita akan cari jari-jarinya, berarti R pangkat 3 sama dengan 864 dibagi 4 sama dengan 216, berarti R nya sama dengan 6. Berarti jawabannya yang B, 6 cm. Nomor 35. Sebuah tabung berisi air setinggi 28 cm. Ke dalam tabung tersebut dimasukkan 5 buah bola besi yang berdiameter 6 cm. Jika diameter tabung 12 cm, tinggi air sekarang adalah, ini volume tabung sama dengan volume 5 bola. Pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan 5 kali 4 per 3 dikali Pi dikali R pangkat 3. 6 dikali 6 dikali T sama dengan 5 dikali 4 per 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 36 kali T sama dengan 5 dikali 4 dikali 9. Ini 3 bisa kita coret. B nya juga ini dicoret ya. Jadi kita cari tingginya. T nya sama dengan 180 bagi 36 sama dengan 5, yaitu tinggi air sekarang sama dengan air dalam tabung ditambah tinggi naiknya sama dengan 28 ditambah 5, hasilnya 33 cm. Berarti jawabannya yang D, 33 cm. Selanjutnya soal yang esai. Nomor 1, volume sebuah tabung 198 cm3, sedangkan tinggi tabung 7 cm. Tentukan A. jari-jari lingkaran alas tabung, B. luas selimut tabung, dan C. luas permukaan tabung. Oke, yang pertama A. jari-jari lingkaran alas tabung. Karena sudah diketahui volume tabungnya 198, jadi 198 sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. 198 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 7. Karena kita mencari jari-jarinya ya, berarti 7 dicoret jadi 1, R nya sama dengan R kuadrat sama dengan 9, berarti R nya dengan 3. Selanjutnya yang B, luas selimut tabung, itu 2 dikali Pi dikali R dikali T sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 3 dikali 7, hasilnya 132 cm. Selanjutnya yang C, luas permukaan tabung, itu 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 3 dikali 3 tambah 7, hasilnya 188,4 cm.
Soal nomor 2. Sebuah ember berdiameter 28 cm dan tinggi 40 cm berisi penuh air. Seluruh air tersebut akan dituang ke dalam kaleng-kaleng yang berdiameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Berapa banyaknya kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh air tersebut? Volume ember sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat dikali T sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 28 dikali 28 kali 40. 28 kita bagi dengan 7 sisa 4. Nah, 4 bagi lagi dengan 4 sisa 1. Berarti sama dengan 22 dikali 28 dikali 40. Sama dengan hasilnya 24.640 cm3. Setelah itu volume kaleng sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat dikali T dengan 1/4 dikali 27 kali 14 kali 14 kali 20 sama dengan 11 kali 14 kali 20 hasilnya 3080 cm3. Nah, setelah itu baru kita tentukan banyak kalengnya. Banyak kaleng sama dengan 24.640 dibagi 3080 sama dengan 82. Jadi kaleng yang dibutuhkan adalah 8. Soal nomor 3. Volume sebuah kerucut adalah 314 cm3. Bila jari-jari alasnya 5 cm dan pi-nya 3,14, maka panjang garis pelukisnya adalah volumenya tadi diketahui 314, berarti sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan 314. 1/3 dikali 3,14 dikali 5 kuadrat dikali T, karena kita cari T-nya dulu, sama dengan 314. 26,1 dikali T sama dengan 314. T sama dengan 314 dibagi 26,1, hasilnya 12 cm. Nah, setelah itu baru kita cari S-nya, garis pelukisnya, sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar 5 R-nya 5 kuadrat tambah T-nya 12, jadi 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169, berarti hasilnya 13 cm. Nomor 4. Khalid akan membuat topi berbentuk kerucut dari karton sebanyak 100 buah. Jika diameter dan tinggi topi yang diinginkan masing-masing 14 cm dan 24 cm, berapa luas minimal karton yang Khalid perlukan? Kita cari S-nya dulu. Seperti biasa, rumusnya akar T kuadrat tambah R kuadrat, tinggal dipasukan ini nilainya, jadi hasilnya S-nya 25. Setelah itu, cari luas selimut, sama dengan Pi dikali R dikali S, sama dengan 22,7 dikali 7 kali 25, hasilnya 550 cm. Nah, jika 100 topi, maka 550 dikali 100, hasilnya 55.000 cm persegi. Jadi hasilnya yang diperlukan. Selanjutnya nomor 5. Sebuah tempat air berbentuk kerucut seperti gambar di bawah ini. Untuk mengisi air sampai pada ketinggian setengah tinggi diperlukan air sebanyak 38, liter. Berapa liter air lagi yang diperlukan untuk memenuhi wadah tersebut? Tadi kan setengah tinggi 38, liter, berarti tingginya 38, dikali 2 sama dengan 77 liter. Berarti air yang diperlukan 77 dikurang 38,5, hasilnya 38,5 liter. Nomor 6. Bila luas kulit bola 616 cm persegi dan pi-nya 22/7, tentukan A. jari-jari bola tersebut, B. volume bola tersebut. Oke, yang A jari-jari bola, volumenya kan 616, berarti 4 dikali pi dikali R kuadrat sama dengan 616.
4 dikali 27 dikali R kuadrat sama dengan 616. R kuadrat sama dengan 616 dikali 7 per 22. 616 kita bagi dengan 22 hasilnya 28 sama dengan 28 dikali 7 per 4. 28 kita bagi 4 hasilnya 7, berarti R kuadratnya 49. Nah, kita cari R nya, jadi R nya 7 cm. Selanjutnya volume bola sama dengan 4/3 dikali pi dikali R kuadrat R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 27 dikali 7 dikali 7 dikali 7. 7 nya bisa dicoret lagi jadi hasilnya 1437,3 cm. Nomor 7. Kubah sebuah masjid berbentuk setengah bola dan terbuat dari bahan aluminium. Jika diameter kubah tersebut 14 meter dan harga beli aluminium 30.000 per meter, berapa biaya untuk membeli bahan aluminium seluruhnya? Nah, kita cari luas setengah bolanya, sama dengan setengah dikali 4 dikali pi dikali R kuadrat. 4 coret sama 2 bagi 2 hasilnya 2 sama dengan 2 dikali pi dikali R kuadrat sama dengan 2 dikali 27 dikali 7 dikali 7. Ya, bisa seperti biasa 7 nya coret, jadi hasilnya 308 cm persegi. Setelah itu baru kita mencari biayanya, berarti 308 dikali 30.000 karena tadi per meternya harganya 30.000 sama dengan 9.240.000. Selanjutnya soal nomor 8. Sebuah bola besi memiliki diameter 21 cm. Jika berat besi tiap 1 cm 60 gram dan pi-nya 27, berapa berat bola tersebut? Kita cari volume bola. 1/6 dikali pi dikali D pangkat 3 sama dengan 1/6 dikali 27 kali 21 kali 21 dikali 21, hasilnya 4.851 cm kubik. Itu baru cari berat bolanya, berarti 4.851 dikali 60 sama dengan 291.060 gram atau 291 kg. Selanjutnya soal nomor 9. Sebuah benda terbentuk dari suatu tabung dan kerucut. Apabila alas tabung berimpit dengan alas kerucut yang berjari-jari 7 cm, tinggi tabung 4 cm, dan tinggi kerucut 3 cm, maka tentukan volume dari benda tersebut. Nah, cari volumenya itu volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, dengan pi dikali R kuadrat dikali T tambah 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan 27 dikali 7 dikali 7 dikali 4 ditambah 1/3 dikali 27 dikali 7 kali 3. 7 biasa kita bagi 7 coret, 3 juga hasilnya 1, ini juga 7, jadi 616 ditambah 154 sama dengan 770 cm kubik. Selanjutnya soal terakhir nomor 10. Sebuah kaleng berbentuk tabung tepat dapat memuat 3 buah bola tenis yang masing-masing berdiameter 6 cm. Tentukan luas permukaan kaleng beserta tutupnya. Pi-nya 22/7. Kita cari luasnya, sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali R ditambah T dengan 2 dikali 22/7 dikali 3 dikali 3 ditambah 18. 2 kali 22/7 dikali 3 dikali 21. 21 coret dengan 7 ya, dibagi sisa 3. Jadi hasilnya 396 cm persegi. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.